Silakan Pak Andre. Udah lama nih Pak Andre nggak nanya nih. Biasa kalau pertanyaannya itu membuat saya harus ya membaca lebih Terima keras kasih dan Pak, ya silakan Pak. Pak Yakobus. Kami kemarin melihat jurnal berkaitan dengan misa Latin Mm-mm. Romarum, apa? Ya. Roma itu ada ibadah yang kemarin saya pernah tanyakan, Tridentin, Mm-mm. ibadah Tridentin. Memang rupanya setelah Konsili Vatikan, Mm-mm. ibadah ini menjadi ibadah yang dianggap ibadah luar biasa. Mm-mm. Tetapi ada ternyata beberapa kongregasi dan ordo Masih melakukan. yang masih melakukannya, terlebih yang di Mm. Prancis itu. Mm. Malahan mereka sampai ya bukan juga menentang, sampai bukan bukan menentang, tetapi mereka masih mengakui kewenangan Vatikan. Tetapi mereka masih percaya dengan ibadah yang melaksanakan ibadah tadi secara tridentin. Mm-mm. Dan ternyata misa tridentin ini kan identik dengan harus melaksanakan dalam ritus Latin Mm. tradisional zaman dulu. Ya. Yang mau saya tanyakan begini Pak, apakah nanti berdasarkan dari Konsili Vatikan ini, Mm-mm. mungkin boleh kita ini Pak kali ya, membahas berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar seperti hal-hal seperti ibadah tadi, Ya, misa baik, baik. tadi, untuk terkaitan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini biasanya sih kayaknya terkait dengan kitab hukum kanonik Pak ya. Baik, baik. Mm-mm. Jadi mungkin boleh nanti kali, karena ada beberapa teman-teman di sini, sampai ada juga kemarin yang nanya, dia awalnya Katolik, karena menikah dengan gereja Ya. lain, Mm-mm. cuman dia lalu ada kerinduan untuk menyambut komuni. Dia bertanya kepada saya bilang, kalau Bapak memang selama ini tidak ada halangan dan memang pernikahannya juga sudah beres di istilahnya di dalam syarat-syarat Katolikan itu tadi, saya bilang, Mm-mm. ya Bapak selayaknya memang bisa menerima, tapi kalau memang Bapak sudah tidak melaksanakan atau juga sudah tidak istilahnya mengakui atau sudah tidak lagi, ibaratnya kalau bahasa tadi kewenangan Vatikan tidak Bapak akui, dan apalagi selama ini Bapak sudah banyak istilahnya melaksanakan yang bukan ke Katolik, saya bilang sepertinya itu jadi halangan untuk Bapak nyambut, saya bilang. Cuma nanti mungkin secara prosedural, apakah orang itu tadi harus ngaku dosa dulu kah? Nah gitu kan, kita Baik. juga mau tahu untuk hal-hal yang seperti itu tadi Pak, karena ini terkait nanti di komuni, baik juga di misa-misa kita dalam kehidupan sehari-hari lah untuk KHK-nya. Jadi mungkin nanti Bapak bahas juga tentang kitab hukum kanonik kalau bisa Pak. Jadi biar kita makin Baik, baik. sama-sama makin diperkaya, makin banyak tahu. Mungkin itu saja. Makasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Andre. Tadi tentang misa Tridentin itu, ya kan, memang setelah Konsili Vatikan kedua itu, misa Tridentin itu tidak lagi menjadi suatu misa yang diwajibkan harus diselenggarakan karena diatur lagi dalam, ya kan, kitab hukum kanonik dan Konsili Vatikan kedua, ya kan, tentang tata perayaan misa itu. Tetapi jika ada yang merayakan komunitas biara-biara ya di suatu daerah atau negara merayakan itu, ya tidak mengundang umat, artinya komunitasnya sama dan memahami bahwa misa Tridentin itu adalah misa Latin yang mengungkapkan cinta kasih kepada Yesus Kristus melalui bahasa Latin dan tradisi Latin, ya silakan, ya kan. Tetapi kalau mengundang umat itu harus seizin otoritas
uskup setempat, Pak. Jadi pimpinannya itu adalah uskup. Jadi pimpinan umat kita ini kan adalah uskup. Kalau di Kuskupan Agung Pontianak ya uskup agung kan, uskup metropolitnya. Itu jawaban saya secara simpel, tetapi secara dalam nanti mungkin kita akan cari literasi yang lebih ini. Nah, kemudian mengenai persoalan yang kedua, ini memang bisa saya langsung jawab, tetapi tidak secara detail, Pak ya. Ini ada seorang Katolik, lalu dia menikah atau kawin menggunakan ritus gereja lain. Berarti kan bukan sakramen perkawinan ya. Lalu dia juga tidak pernah hadir misa. Padahal sekali tidak hadir misa pada hari Minggu itu berdosa berat dan harus menerima sakramen pertobatan. Betul yang Bapak katakan secara proseduralnya, ketika dia rindu ingin menerima sakramen Ekaristi, ya dia harus kembali ke gereja Katolik dengan menerima sakramen pertobatan, Pak. Nah, tetapi bagaimana dengan halangannya dengan perkawinannya? Karena perkawinannya tidak diberkati dalam gereja Katolik. Bukan perkawinan sakramental, Pak. Jadi maksud perkawinan sakramental itu adalah perkawinan yang diselenggarakan ya kan di hadapan Allah dengan saksinya imam dan ya kan mereka menyatakan dirinya ya kan dalam rahmat Allah itu. Nah itu. Jadi halangannya itu ada beberapa itu ya. Halangan pertama dia sudah lama tidak misa, ya kan? Silakan terima sakramen tobat. Halangan kedua, ya mohon maaf, ya perkawinannya harus dibereskan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Itu secara sederhana. Kemudian yang ketiga mengenai nanti bagaimana kita, ya betul Pak, kitab hukum kanonik ini juga awam mesti tahu. Karena memang dalam kitab hukum kanonik itu kan sebenarnya mengatur bagaimana gereja itu memanajemen, mengatur umat, ya kan. Tetapi bukan untuk kita paham supaya kita bisa atau lalu lebih dari umat lain, tidak. Tetapi supaya kita paham dan menghargai bahwa magisterium gereja itu, ya kan sumber iman gereja itu, ya, atau sumber iman kekristenan atau sumber iman kekatolikan itu kan dia kitab suci, ya kan, tradisi gereja, ya Pak, ya. Sebelum ada kitab suci kan tradisi dulu Pak, tradisi lisan yang disampaikan para rasul kan. Kemudian magisterium gereja. Nah, magisterium gereja ini ajaran gereja yang harus diterima oleh seluruh umat semesta ini atau umat ini sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Nah, itu yang kita harus pahamkan tentang ya, misalnya kitab hukum kanonik atau KGK, Katekismus Gereja Katolik, ya. Karena ada ya aturan-aturan gereja atau cara pandang gereja itu ya, ketika sudah penyusunan selesai kitab suci itu, ya, ada ajaran-ajaran gereja itu sebenarnya itu adalah ajaran yang murni dan warisan itu disampaikan turun-temurun, baru diketahui sesudahnya. Atau ada hal-hal yang harus ditetapkan gereja berhubungan dengan ya reksa pastoral. Nah itu kan semakin lama itu kan ya hidup menggereja itu kan semakin kompleks dia. Jadi seperti itu dulu jawaban saya Pak Andre. Halo. Ya. Oke Pak. Siap. Terima kasih Pak. Nanti kita akan membahas, tetapi bukan sebagai bentuk untuk kita ini, tetapi sebagai bahan pembelajaran kita bahwa kekayaan gereja Katolik itu begitu besar untuk mendukung atau memelihara iman umat itu agar terjaga, agar setia kepada Yesus Kristus dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Baik, karena waktu juga, ya, masih adakah yang ingin bertanya atau memberi masukan? Oke Pak, selesai Pak. Selesai. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Timotius Ngacam, Pak Timoti, Pak Andre, terima kasih untuk masukannya. Ini akan menjadi pertimbangan, ya.
Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karya agunglah yang menyatukan kami untuk kami terus belajar bagaimana mencintai Dikau dan sesama. Berkatilah para orang tua kami, para istri-istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasihi, kenalan kami, handai tolan kerabat kami dimanapun berada, agar mereka tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah kami agar kami dimampukan untuk menjadi saksi iman yang hidup dengan segala giat dan aksi kami di tempat ini. Berkatilah para pengurus gereja, para sipir, para pegawai yang membantu kami, membimbing kami untuk menjadi pribadi yang seturut kehendak-Mu dengan cara yang baik. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum hadir. Semoga mereka dengan bimbingan-Mu, mereka dapat hadir. Dan kami berdoa bagi banyak kawan-kawan kami yang menghadapi persoalan atau sakit. Karena kehendak-Mu lah mereka dapat sembuh dan diangkat persoalannya karena kerahiman dan belas kasih-Mu. Begitu juga untuk sanak famili kerabat dan tolan kami dimanapun berada. Semoga mereka yang sakit, yang mendapat persoalan, agar Engkau mengangkat persoalan dan menyembuhkan, memulihkan. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.